bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, jangan padamkan api Roh Kudus itu dalam diri gerejamu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini serentak gereja merayakan pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka yang mengasihi Dia, yang percaya kepadanya. Kalau orang tidak percaya, ya untuk apa diberi? Nanti pasti tidak akan digunakan karena tidak percaya. Entah itu omongannya, entah itu apa yang diminta, ya tidak akan dilakukan. Karena itu Yesus lebih dahulu mengulas sebelum roh itu nanti dicurahkan. Dia meminta kepada murid-murid, syaratnya kamu mengasihi aku enggak? Apa bentuk kamu mengasihi saya? Dijelaskan Yesus. Ini terjadi 50 hari setelah Paskah kebangkitan Tuhan. Dia sudah janjikan, ya. Maka syaratnya kamu mengasihi aku enggak? Terus murid-murid jawab, ya begitu. Ya bentuknya apa kamu mengasihi? Ya. Harus terwujud, enggak hanya iya. Dijabarkan Yesus di sini, kalau kamu mengasihi aku ada dua hal bentuk wujudnya, yaitu menuruti perintah-perintahku. Itu tanda kamu mengasihi aku, kamu percaya kepadaku.
Dan apa yang kujanjikan tidak akan ku ingkari lah, bahasanya begitu. Orang janji itu kan hanya dua, dia menjanjikan suatu dan diingkari atau tidak, begitu saja kan. Maka dia mengatakan kamu akan menuruti perintahku, bukan bantah, bukan ngeyel, ya, bukan melawan, ya. Karena apa yang aku janjikan ini sangat penting. Dia lagi mengatakan, aku nanti yang akan minta kepada Bapakku dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya. Yang kedua janji Tuhan yaitu kembali ditanyakan, kamu mengasihi aku enggak? Ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti firman-Ku. Jadi ada dua syaratnya. Pertama, bentuk kasih kepada Yesus diwujudkan dalam menuruti perintahku. Perintah Yesus kan ada banyak, disuruh hidup saling mengasihi, mengampuni. Ini perintahnya dia. Dia memerintahkan, kalau kamu tengkar bagaimana harus berdamai. Jangan kau tengkar bawa alat-alat perang. Ya, alat-alat perangnya bukan alat fisik. Ya, apa emosimu, ya, tanganmu siap untuk mukul. Aku enggak suruh begitu, itu perintahku. Kalau kamu terjadi ribet, ya, salah paham, kau harus bawa damai. Suami istri yang sering ribet harus bawa damai, enggak boleh bawa pacul. Ya, artinya apa? Supaya dipakai untuk mencederai orang, enggak boleh. Ya, itu perintahnya banyak Yesus itu. Yang tujuannya supaya kamu hidup tidak bermusuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia minta menuruti firman-Ku. Firman ini maksudnya apa? Berkaitan dengan dia yang nanti akan memberi keselamatan dan hidup kekal. Itu bedanya perintah dengan firman. Kalau perintah berhubungan dengan sesama manusia, hidup saling mengasihi, toleransi, mengampuni, ini perintah. Sedangkan kalau firman berkaitan dengan Yesus, yaitu kalau kamu menuruti firman-Ku, kamu akan kuberi hidup yang kekal. Kalau mati kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, dua tugas ini kamu yang harus kuutus untuk menyampaikan. Karena itu pertama-tama kita mendengar Yesus akan memberikan Roh Kudus. Yesus berkata apa? Aku nanti akan memberikan Roh Kudus yang keluar dari Bapa, ya, dan dia berkata apa? Datang dari diriku. Saya jelaskan sekali lagi, Yesus mengatakan, aku akan memberikan roh penolong yang lain, yang keluar dari Bapakku, dan datang dari dalam diriku. Roh penolong yang lain itu, karena Yesus nanti akan meninggalkan murid-murid. Berarti di sini dia mengatakan akan memberikan roh penolong yang lain. Dia mengatakan roh penolong yang lain, ya, roh penghibur, roh kebenaran, yang adalah Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu punya karisma
atau karakteristik menolong. Menolong itu kalau saudara mengalami kesulitan, ditolong. Berkaitan dengan apa? Tugas perutusan untuk menyatakan bahwa kamu harus memberitahu kepada orang-orang supaya mereka percaya kepadaku dan beroleh hidup kekal. Ini yang dimaksud roh penolong, ya, yang berkaitan dengan kehidupan bersama Allah. Lu Romo, katanya dijanjikan roh penolong. Utangku akeh kok gak iso bayar aku. Bukan begitu maksudnya Yesus. Nanti engkau terus jabarkan roh penolong yang lain, aku kesulitan ini, terus beres. Enggak begitu. Apa hubungannya dengan hidup kekal? Orang salah. Roh penolong yang dijanjikan itu dikira bentuknya fisik. Enggak. Ini menyangkut kehidupanmu kelak, karena aku tahu bahwa karena dosamu kamu itu mati. Jadi kalau kamu nanti hidup bersama Allah, gak butuh duit, gak apa duit buat Allah. Jadi jangan dibelokkan atau kita tangkap sebagai pertolongan fisik. Orang sakit fisik, lu katanya beri roh penolong, pastor. Kok sakitku makin kambuh-kambuh? Enggak ada kaitannya yang dikatakan Yesus itu dengan hal-hal materi. Kamu mengalami ketakutan, dia datang menolong. Maka disebut roh penolong. Dia katakan roh penghibur. Apa artinya? Kalau kamu cemas, khawatir, gimana ini sakit tidak sembuh-sembuh, dihibur, jangan khawatir. Ya, sakitmu tidak menghalangi kamu hidup dalam persekutuan dengan Allah nanti. Ya, gampangannya tidak perlu takut kalau kamu bersama Allah Bapakku. Kau akan dibebaskan dari kematian kekal. Itu sudah paling bahagia daripada yang lain-lain. Hidup bersama Allah itu sudah paling dicita-citakan sama orang. Hidup bersama Allah dalam kebahagiaan hidup kekal. Jadi jangan mikir-mikir yang fisik. Saya nanti di sana bisa makan itu ya Romo, sate kambing ya, gak ada. Ya, hidup kekal bersama Allah bukan dipenuhi kenikmatan dagingmu. Sampai engkau nanti dikatakan kalau gitu saya bisa punya istri 100 ya Romo. Enggak gitu. Yesus tidak janjikan hal-hal yang bahasanya itu murahan. Ya kalau dia janjikan murahan kayak gitu aja, gampang aja dia jadi kayak Bill Gates gitu kan, duitnya banyak, mau makan sate telung ton ya iso, ya buat. Yesus gak janjikan hal gitu-gitu, jangan salah lo ya. Kalau kamu ngikut Yesus, inginnya hal-hal begitu, saya katakan, katanya dulu itu kalau enggak salah, apa itu ya? Nyanyi itu iki lho lagu alamat palsu, salah alamat. Kamu kalau ikut Yesus, pikiranmu itu dipenuhi dengan hal-hal fisik materi, yaitu yang saya katakan salah alamat ya, benar. Apa salah alamat apa? Iya salah alamat. Wes mandek aja kamu. Nanti kalau mikirnya begitu-begitu, ngapain juga hal-hal kayak begitu dijanjikan sama Yesus. Kayak apa itu, kayak Yesus itu orang yang memberikan keinginanmu terpenuhi. Buat apa?
Ya aku ndak janjikan kayak gitu, sudah ndang pergi saja daripada engkau nanti banyak kecewa ikut Yesus pikiranmu begitu. Tapi ini memang menarik janji-janji yang fisik begitu ya. Coba kalau kamu besok mati misalnya, nanti akan kuberi 100 bidadari. Ngono iku gelem. Hah? Lu ning donya siji kurang tah sampai nek kono engko dikei 100 maneh. Ya buat apa kalau cuma gitu-gitu tok aja. Ya itu murahan ya. Barang yang murah cuma begitu-begitu. Mending gak usah 100 bidadari, satu aja hidup bersama Allah, selesai sudah. Allah Bapaknya. Ya, jangan salah, makanya dikatakan roh penghibur. Berkaitan dengan dosa-dosamu. Itu jauh lebih penting. Ya. Jangan cari yang lain-lain, ya, itu jauh lebih penting. Lalu dikatakan baik roh penghibur, penolong, ini yang paling penting supaya kamu bisa menuruti perintah dan firman-Ku. Kamu saya beri roh kebenaran, supaya nanti ketika kamu memberi kesaksian tentang Aku, lidahmu itu berkata yang benar. Kamu ikut Yesus, besok kamu beres semuanya. Enggak begitu, itu lidah palsu. Ya. Lidah apa itu? Kalau orang gampang tidak memenuhi janji itu apa, lidah apa? Jengene aduh aku kok lali. Lidah apa itu? Ada itu loh yang dinyanyi di lagu itu. Lidah tak bertulang. Ya, itu karena apa? Palsu kau janjikan ya. Jadi karena kamu ngomong tidak benar itu termasuk lidah tidak bertulang ya. Susah kalau orang sudah seperti itu, ditunjukkan kebenaran juga enggak mau. Nih loh, ini punya aku yang asli, salah maneh ya. Jajal skripsine piye? Lu angel orang kayak begini. Ya, malaikat pun didatangkan ndak akan percaya orang itu. Ya, apa hubungannya sudah ditunjukkan ya sudah selesai ya. Masih nanti ini, nanti apa? Lama-lama lagi nanti ditanya KTP-nya asli apa enggak? Ngono kira-kira. Ya. Ini orang yang tidak percaya susah. Bagaimana bisa mengasihi? Bagaimana bisa menuruti perintahnya? Ya semua enggak ada yang benar. Semua yang dikatakan Yesus kepada murid dulu berarti enggak ada yang benar. Karena mereka tidak mau menjadi saksinya. Nah, makanya kemudian baik roh penolong, penghibur, roh kebenaran yang ngomong tentang yang benar ini, itu semuanya disebut satu roh, yaitu Roh Kudus. Kalau begitu kesimpulannya, Roh Kudus itu miliknya siapa? Hah? Roh Kudus itu miliknya siapa? Tadi Yesus sudah mengatakan, masih nggak ngerti bahwa roh itu nanti keluar dari siapa? Siapa? Bapak. Datang dari dalam diriku siapa? Yesus. Jadi pemilik Roh Kudus siapa? Hah? Yesus. Lu ya opo sih? Roh tadi itu keluar dari Bapa, terus datang dari dalam diri Yesus. Roh Kudus milik siapa? Hah? Bapak. Lu ya opo sih? Iki piye carane aku jelasno? Ya. Misalnya gini, aku ini punya duit, ya. Duit itu keluar dari Bapak, ya. Terus duit itu datang dari saya. Siapa pemilik duit itu? Hah?
Siapa? Romotong. Masya Allah. Duit itu keluar dari Bapak. Datang duit itu dari saya. Jadi pemilik duit itu siapa? Hah? Bapak. Lu ya saka bapakku mbek aku, wong datang dari aku gitu loh. Kok gak jelas iki piye sih? Uang itu keluar dari Bapak, datang dari saya. Pemilik Roh Kudus itu siapa? Ya bapakku sama saya. Wong iso ngetokno duit satunya datang dari saya. Yesus mau mengatakan, kalau begitu siapa ini? Kok dua-duanya iso ngetokno duit? Yesus berkata, karena Bapa itu aku satu dengan Bapa. Jadi pemilik Roh Kudus itu Allah Bapanya Yesus dan Yesus. Jangan dianggap itu loh dua kalau gitu yang punya Romo. Bukan mereka kesatuan. Maka itu Yesus berkata, nanti kamu akan tinggal bersama-sama dengan kami. Ya. Seperti itu. Jadi nggak ada di luar Yesus dan Bapa itu yang mengklaim Roh Kudus miliknya, apalagi cuma kelompok. Sering loh gereja Katolik itu dikatakan kalau ada kelompok karismatik gitu. Gereja Pentakosta yang mengklaim dirinya gereja Pentakosta, orang Pentakosta bilang Katolik terok-terok kami. Tiru-tiru apanya, emang Roh Kudus milikmu? Sudah dikatakan Roh Kudus itu miliknya Bapa dan Yesus. Yes, suka-suka Yesus mau berikan siapa sama Bapaknya, kok tiba-tiba mengklaim itu milik kami. Enggak ada. Nah itu milikmu berarti itu bukan Roh Kudus, roh kuda liar. Ngono ae. Ya, aku gitu aja kalau kau berani mengklaim itu miliknya Yesus. Ya kalau itu kau mengatakan itu milikmu berarti itu palsu. Roh liar, jangan kau mengatakan Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya mereknya miliknya Yesus dan Bapaknya. Selesai ya. Karena itu kita harus siap, karena apa? Nanti pewartaan itu menyangkut lidah, maka ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bentuknya digambarkan seperti apa? Lidah-lidah api. Apa itu maksudnya lidah? Karena nanti kamu kuutus untuk juga mewartakan bahwa aku itu Tuhan dan Juru Selamat yang akan beri hidup kekal dan membangkitkan itu lewat lidahmu, bukan lewat tanganmu, tapi lidah. Ya, engkau bisa mengatakan bahwa bukan Yesus, orang Yesus mati disalib kok. Bagaimana dia bisa memberi hidup kekal bangkit, dia sendiri mati kok. Kan masih koma mati itu, menderita, disalibkan, wafat, titik tah. Titik apa aja nextnya? Apa nextnya? Ya sudah bangkit itu. Sudah itu satu-satunya bukti. Tokoh-tokoh lain hebat, kan menderita ya. Mati pasti, habis itu hilang, gak enek dalane. Mana lagi dia hidup? Gak ada. Saya itu merindukan, bapak saya kan sudah meninggal jauh lebih dulu, karena Katolik dia. Kalau kakek saya Muslim, orang Sunda, ndak ada yang Katolik. Ya, saya, Pak, teko ta Pak, aku kandhani ning kono kaya piye, sampai dino iki gak teko-teko. Artinya dia tidak bisa bangkit kecuali dia dibangkitkan oleh Yesus. Kalau murid-murid berharap, mereka dulu juga aduh sudah Yesus wafat selesai sudah.
Tapi ketika Yesus bangkit, wah, sudah tidak bisa ditukar. Hanya satu buktinya, karena bangkit, selesai. Ya, nggak ada lain. Karena dia mengharap dulu nenek moyangnya nggak ada yang bangkit. Musa nggak ada bangkit. Ya, nabi-nabi nggak ada bangkit. Cuma Yesus satu-satunya. Ya sudah, itu yang harus kau sampaikan kepada dunia, supaya dunia percaya bahwa aku yang bisa membangkitkan. Selesai. Kok jangan nanti menyampaikan Yesus tidak bisa memberi hidup loh, atau ya Yesus mati, selesai sudah. Enggak, ada koma, dia bangkit. Jangan lidahmu menyatakan yang lain, itu bukan kebenaran. Karena dinarasikan Yesus memang tidak disalib juga, tidak ya, dia sudah minta aku disalib ya. Karena itu Pentakosta ini, curahan Roh Kudus, kita sekali lagi mohon supaya api Roh Kudus yang dicurahkan Yesus dalam diri kita tidak pernah padam, menyala terus, membakar, sehingga ketemu setiap orang kau berkata tentang Yesus yang bangkit mengalahkan kematian. Nah, itu kita ditugaskan untuk memberi kesaksian seperti itu. Sanggup apa tidak? Roh Kudus nanti yang akan mengatakan segala sesuatu. Tidak perlu kita takut, kita sudah dibekali. Mari sekarang kita maju untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Kau ketemu orang tuamu sudah mau mati karena sakit, beri dia penjelasan. Percaya Yesus, nanti kau bangkitkan, kau akan diberi hidup kekal. Kita harus percaya begitu. Setiap kali saya beri perminyakan kepada orang, saya selalu mengatakan begitu. Jangan takut, Yesus bangkit. Kalau Bapak percaya ya, pasti dia akan membangkitkan. Nah, kadang-kadang kita hanya ya sedih-sedih saja ngelihat orang sakit. Iki lho dikei lidah iku omong ngono. Yesus sang kebangkitan dan hidup. Jangan diem nangis tok aja, ndak. Ya, tujuannya apa kau mengunjungi orang sakit? Kau tanyai sakitnya sudah berapa lama, ngapain? Bilang aja Yesus sudah datang Pak, bangkit, itu percaya. Terus sudah kesembuh, jangan takut kamu sembuh atau tidak. Ya, karena Yesus mengatasi itu semua. Ya, yaitu kita menjadi utusan yang menyatakan Yesus satu-satunya manusia yang bangkit, sehingga dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita sekalian. Amin.